Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman soleh soleha, kali ini kita akan mereview materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita mulai dari bab 7, yaitu tentang doa sebelum dan sesudah belajar. Teman-teman, doa itu adalah sebagai wujud pengakuan kita kepada Allah, sebagai wujud bahwa manusia itu merupakan hamba Allah yang memerlukan pertolongan Allah. Makna dari doa sebelum dan sesudah belajar yang kita baca setiap hari yaitu kita menunjukkan pengakuan akan luasnya ilmu Allah. Manusia itu dilahirkan tanpa ilmu, lalu Allah memberikan ilmu pengetahuan kepada kita melalui panca indera dan disimpan ke dalam otak kita. Nah, pada bab 8 kita belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Contoh sikap hormat kepada orang tua yaitu berbicara sopan, lembut, dan tidak kasar, selalu menyenangkan hati orang tua, selalu mendoakan orang tua, mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua. Sikap hormat dan sopan santun kepada guru diantaranya adalah mengucapkan salam apabila bertemu, berbicara dengan baik dan sopan serta lembut, mendengarkan jika guru sedang menjelaskan, selalu menuruti perintah yang baik dari guru, dan selalu mendoakan guru. Pembahasan pada bab 9 yaitu tentang berkata baik, sopan, dan santun. Sebagai seorang muslim, kita harus mempunyai sikap yang baik ketika berbicara dengan teman, sopan dalam semua tindakan kebaikan, santun ketika berbicara dengan ibu dan bapak guru. Bersikap baik ketika berbicara sangat dicintai oleh Allah dan termasuk sikap atau perilaku terpuji. Berbicara sopan dan santun adalah contoh sikap yang baik ketika berbicara. Kita tidak boleh berbicara kasar dan kotor. Seorang muslim harus bisa menjaga sopan santun dalam berbicara. Berbicara kepada siapapun harus sopan dan santun. Sopan santun akan menghindari dari menyakiti hati orang lain, karena itu merupakan perintah Rasulullah dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah mengajarkan bahwa berbicaralah yang baik, atau jika tidak bisa maka diamlah. Nah, teman-teman, berbicara yang baik itu lebih baik daripada bersedekah dengan diikuti menyakiti hati orang atau hati penerimanya. Pembahasan pada bab 10 yaitu tentang perilaku terpuji, bersyukur, pemaaf, jujur, dan percaya diri. Bersyukur adalah ungkapan terima kasih kita kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan dan limpahkan kepada kita. Mengucap syukur kepada Allah bisa dengan tindakan, yaitu dengan beribadah yang baik, dan mengucap syukur bisa dengan ucapan, yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pemaaf artinya kita mudah memaafkan kesalahan orang lain. Pemaaf merupakan sikap terpuji yang diajarkan oleh Rasulullah. Jujur juga merupakan sikap sidik yang Rasulullah contohkan. Jujur itu artinya mengatakan sesuatu dengan yang sebenar-benarnya atau tidak berbohong. Percaya diri merupakan percaya kepada kemampuan diri sendiri. Percaya akan kemampuan kepada diri sendiri itu merupakan sikap yang terpuji. Lawan dari kata percaya diri adalah rendah diri. Jadi agama Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu percaya diri, tetapi tidak boleh sombong dan juga tidak boleh rendah diri. Pada bab 11 kita membahas tentang tata cara bersuci. Suci artinya bersih. Bersuci artinya kita membersihkan diri dari hadas dan najis. Hadas adalah sesuatu yang keluar atau yang dapat membatalkan wudhu, ya, seperti buang angin, buang air besar, dan buang air kecil. Nah, kalau najis itu merupakan kotoran yang menempel pada kita. Baik badan kita, tempat tinggal kita, tempat ibadah, dan pakaian kita harus suci dan bersih, juga terbebas dari kotoran dan najis. Nah, cara membersihkannya atau cara mensucikannya tentunya dengan menggunakan air yang bersih. Namun, jika tidak ada air, maka alat untuk bersuci selain dari air itu adalah bisa dengan batu, bisa dengan tisu, bisa dengan menggunakan tanah, dengan daun, dan dengan kayu yang halus. Cara membersihkan badan kita yaitu dengan berwudu atau dengan mandi dan dengan gosok gigi. Cara membersihkan pakaian kita dengan cara mencuci. Cara membersihkan peralatan kita yang sudah kita gunakan yaitu dengan mencucinya juga. Cara membersihkan lingkungan kita dengan sering menyapu, mengepel, dan membuang sampah pada tempatnya. Dan materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang bab sholat.
Apakah teman-teman tahu apa itu sholat? Sholat adalah suatu ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti ia telah menegakkan agama, dan orang yang tidak sholat berarti ia telah merobohkan agama. Sholat merupakan ibadah pertama yang akan diperhitungkan di hari kiamat kelak. Bagi orang yang sholatnya baik, maka baik pula semua amalnya. Supaya sholat kita benar dan baik, maka kita harus mengetahui gerakan sholat yang baik dan benar itu seperti apa. Mari kita pelajari bersama bagaimana tata cara sholat dan apa saja sih gerakan dalam sholat itu. Coba perhatikan video berikut ini. Belajar sholat. Pertama, berdiri tegap menghadap kiblat. Kedua, takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan dan mengucapkan takbir. Coba perhatikan posisi tangannya. Ketiga adalah sedekap. Tangan diturunkan dan diletakkan di atas dada. Coba perhatikan posisi tangannya. Urutan keempat adalah ruku. Coba perhatikan posisi badannya. Kelima adalah iktidal atau bangkit dari ruku. Keenam adalah sujud, 2 kali dalam 1 rakaat. Coba perhatikan gambar ini. Hidung dan dahi harus menyentuh lantai. Urutan ketujuh adalah duduk di antara 2 sujud. Coba perhatikan posisi kaki berikut ini. Kedelapan adalah tasyahud awal. Coba perhatikan posisi kaki berikut ini. Dan juga telunjuk tangan kanannya. Kesembilan adalah tasyahud akhir. Coba perhatikan posisi kakinya. Ke-10 adalah salam, menoleh ke arah kanan dahulu, kemudian menoleh ke arah kiri. Nah, teman-teman soleh-soleha, itulah tadi sholat dan gerakan dalam sholat. Materi selanjutnya yaitu tentang kisah keteladanan para nabi, diantaranya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, dan Nabi Muhammad. Kisah keteladanan Nabi Adam. Nabi Adam adalah Rasul utusan Allah dan Nabi Adam merupakan manusia pertama yang Allah ciptakan. Nabi Adam tinggal di surga. Allah bebaskan Nabi Adam saat Nabi Adam tinggal di surga, hanya Nabi Adam tidak boleh mendekati satu pohon yang bernama pohon khuldi. Namun atas godaan iblis, Nabi Adam akhirnya melanggar perintah itu dan membuatnya diusir dari surga. Nah, kisah keteladanan yang patut kita tiru dari Nabi Adam adalah ketika Nabi Adam melanggar atau berbuat dosa, Nabi Adam segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah keteladanan Nabi Idris. Nabi Idris Allah utus setelah Nabi Adam. Nabi Idris memiliki kecerdasan. Beliau yang pertama kali bisa membaca dan menulis, bisa berhitung atau mengerti ilmu perbintangan,
orang yang pertama kali dapat menaklukkan kuda sebagai tunggangan, dan juga orang yang pertama kali bisa menjahit pakaian. Nabi Idris sangat pemberani dan diberi gelar Asadul Usud atau singa dari segala singa. Tauladan yang patut kita tiru dari Nabi Idris yaitu kepandaian dan kesabarannya membimbing umat manusia menuju jalan yang benar. Kisah keteladanan Nabi Nuh. Nabi Nuh mengajak umatnya untuk menyembah Allah, namun mereka menolak. Mereka berusaha meninggalkan dakwah dan ajakan Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Allah mendatangkan banjir besar kepada kaum yang durhaka pada masa Nabi Nuh, dan Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal besar di atas gunung. Keteladanan yang patut kita tiru dari Nabi Nuh yaitu ketegasan, kesabaran, dan ketangguhannya membimbing umat manusia menuju jalan yang benar. Kisah selanjutnya yaitu keteladanan Nabi Hud. Nabi Hud diutus untuk kaum Ad yang juga durhaka dan mengingkari dakwah Nabi Hud, sehingga Allah membinasakan kaum Ad dengan panas dan kekeringan yang dahsyat. Mereka diserang gumpalan awan panas, angin kencang dan panas, serta bunyi gemuruh yang mematikan. Keteladanan yang patut kita tiru dari Nabi Hud adalah kegigihannya dalam membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Keteladanan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir. Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah, yaitu tahun penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah. Ayahnya meninggal dunia ketika dia masih dalam kandungan, dan ibunya meninggal dunia ketika Nabi Muhammad masih kecil. Nabi Muhammad merupakan orang yang jujur, amanah, juga cerdas. Nabi Muhammad juga orang yang memiliki sikap pemaaf. Sikap pemaaf, sikap jujurnya itu sudah terlihat sejak Nabi Muhammad kecil. Itulah materi pembelajaran yang sudah kita pelajari selama semester 2 ini. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.